Karena kembar tidak jelas. Saya sudah dibesarkan di luar sejak kecil. Hanya adik perempuan saya, Wei Qiang. Dia sering datang ke kamp militer untuk menengok saya. Jenderal muda. Sangat mendesak. Nona besar terhina dan bunuh diri. Nenek memanggilmu untuk segera pulang. Menggantikan dia untuk masuk istana dan menikah. Wei Qiang memiliki sifat yang baik. Dia tidak pernah membuat musuh. Siapa sebenarnya yang menyakitinya? Jika saya menemukan pelakunya, saya pasti akan menguliti dan mencabut tulang orang itu. Mencincang dan memberi makan anjing. Jenderal muda, sudah membuat 2 kuda mati karena berlari. Di depan ada sebuah penginapan. Bagaimana jika kita istirahat sejenak? Jika tidak bisa mengikuti, kembali saja ke kamp militer. Ayo, pernikahan kerajaan. Lebih dari 100 nyawa keluarga Feng. Bergantung pada saya. Bagaimana saya bisa beristirahat? Momo yang mengurus pernikahan sudah mendesak lagi. Kembali dan sampaikan pesan. Katakan saja. Katakan bahwa ada masalah dengan pakaian. Momo perlu menjahit beberapa jahitan lagi. Tidak bisa, Nyonya. Momo itu sudah mendesak beberapa kali. Jika tidak ada kepastian lagi, saya khawatir mereka akan masuk. Apa yang harus kita lakukan? Siapa itu? Ibu, ini aku, Jiuyan. Akhirnya kamu kembali. Seandainya adikmu tidak mengalami musibah ini, aku juga tidak ingin kamu menggantikannya menikah ke istana. Yang selalu dipikirkan ibu adalah, Ibu, tidak perlu dijelaskan lagi. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan keluarga Feng. Ibu, cepat, bantu aku berdandan. Baik. Ibu, bagaimana dengan Wei Qiang? Wei Qiang dibuang di depan pintu. Seluruh tubuhnya terluka, tidak berpakaian. Tubuhnya juga masih ada bekas luka bakar. Ibu, apakah kamu tahu siapa yang menyakiti Wei Qiang? Itu adalah selir kesayangan Kaisar. Selir jahat itu, sombong dan sewenang-wenang, menyebabkan banyak orang menderita. Namun meskipun dia melakukan kejahatan yang sangat besar, Kaisar tetap memanjakannya. Selir kesayangan Kaisar. Jiuyan, istana ini tidak seperti medan perang. Jangan berkelahi dengannya. Wei Qiang sudah tiada. Ibu hanya berharap kamu baik-baik saja. Tuan Feng, teh ini sudah diminum beberapa cangkir. Putri yang terhormat kapan bisa keluar? Tidak akan. Benar-benar ada sesuatu yang terjadi, kan? Tidak akan. Pasti istri saya tidak rela putrinya menikah. Momo, silakan tunggu sebentar. Saya akan mengirim orang untuk mendesak lagi. Pengantin wanita datang. Momo membuatmu menunggu lama. Cepatlah. Jika kita melewatkan waktu yang baik, saya tidak bisa menanggungnya. Pernikahan besar ditunda. Keluarga kami menjalankan perintah selir kesayangan Kaisar. Datang untuk menjalankan tugas. Mendengar tentang Nona Feng. Sebelumnya diculik oleh orang jahat, selir kesayangan Kaisar memikirkan reputasi kerajaan. Mengutus pejabat wanita istana untuk melakukan pemeriksaan. Memeriksa apa? Memeriksa apakah Nona Feng masih perawan. Pemeriksaan tubuh pada hari pernikahan. Kalian berani menghina orang seperti ini. Menganggap putri keluarga Feng saya sebagai apa? Nyonya, ini adalah perintah dari selir kesayangan Kaisar. Apakah kamu berani menentang? Bahkan jika itu selir kesayangan Kaisar, tidak seharusnya menghina orang seperti ini. Nyonya Feng, kamu ini menolak tawaran baik. Kamu akan menerima hukuman. Maka, saya minta maaf. Ayo bertindak. Keluarga Feng saya telah melahirkan 13 permaisuri. Semuanya memiliki reputasi yang baik. Sekarang ada yang meragukan kesucian saya. Ini adalah kesalahan saya seorang. Saya juga tidak ingin seluruh keluarga Feng terjerumus dalam ketidakadilan. Sekarang, saya hanya bisa membuktikan kesetiaan dengan kematian. Ibu, setelah saya mati, jenazah saya dapat mereka periksa. Saat itu, mereka akan mengetahui kesucian putri. Dengan demikian, juga tidak akan menghancurkan reputasi seluruh keluarga Feng. Itu tidak boleh terjadi. Nona Feng, tidak perlu sampai seperti ini. Jika kamu merasa diri kamu suci, maka, jangan takut untuk diperiksa. Pejabat wanita ini sangat berpengalaman. Pasti akan melayani dengan baik. Yang mulia, sebenarnya, selir kesayangan Kaisar meragukan saya. Masih ada kecurigaan dari Kaisar terhadapku. Sepertinya tidak mungkin itu adalah perintah dari selir kesayangan Kaisar. Dia,
Seorang selir di dalam istana, bagaimana berani melanggar batas? Aku adalah permaisuri yang diangkat dengan 3 surat dan 6 ritual. Jika bukan karena selir kesayangan kaisar, maka itu adalah kaisar atau permaisuri ibu. Menggunakan nama selir kesayangan kaisar sebagai alasan. Nona Feng, apakah kau berani? Keluarga kerajaan mencurigai diriku. Aku adalah putri dari keluarga Feng. Tidak akan menerima penghinaan seperti ini. Hari ini meskipun pernikahan ini tidak berhasil, aku tetap akan pergi ke makam kaisar di Gunung Yuntai, untuk mengungkapkan ketidakadilan yang aku alami. Kau, berani sekali. Kapan Nona Feng Weiqiang menjadi begitu pandai bicara? Apapun hasil pemeriksaan hari ini, tidak ada manfaat bagi keluarga Feng. Namun yang aku bawa di pundakku, adalah nyawa lebih dari 100 anggota keluarga Feng. Jadi aku harus naik ke kereta pengantin ini. Wanita itu, Feng Weiqiang, benar-benar mengatakan seperti itu. Ya. Berani sekali menikah masuk ke istana. Tidakkah takut terungkap pada malam pernikahan? Apakah berita ini salah? Dia sama sekali tidak kehilangan kesucian. Mohon permaisuri untuk beristirahat di sini terlebih dahulu. Tunggu hingga waktu yang baik tiba, baru pergi keluar untuk memberi hormat. Terima kasih, Tuan. Hamba mohon undur diri. Nona, di luar, semua orang bilang kaisar adalah reinkarnasi dewa pembunuh. Haus darah dan kejam. Pernah membunuh puluhan menteri dalam 1 hari. Wanita-wanita di harem yang menawarkan diri untuk berbagi ranjang. Juga dibunuhnya dengan cara yang sangat kejam. Diberi kematian. Apakah dia seorang tiran? Tapi awalnya kaisar tidak seperti ini. Sejak kematian Rong Fei, dia seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Nona, apakah kamu tahu, alasan mengapa Huang Guifei disukai, adalah karena dia sangat mirip dengan Rong Fei. Wanita-wanita di harem itu, juga sedikit banyak mirip dengannya. Tapi bagi orang-orang yang tidak disukai kaisar, dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tapi Nona dan Rong Fei tidak mirip sedikit pun. Saya mengerti. Waktu yang tepat sudah dekat. Mari kita bersiap untuk berangkat. Ya. Sembah, sembah, sembah. Orang ini adalah tiran yang konon ada. Dia tidak terlihat seperti Raja Neraka yang kejam dalam kabar angin. Nona, apakah kamu baru saja melihatnya? Kaisar juga tidak terlihat begitu menakutkan. Tidak bisa melihat dengan jelas. Tadi itu adalah Pangeran Rui yang mewakili Kaisar untuk memberi hormat. Apa? Mengapa Pangeran Rui yang mewakili untuk memberi hormat? Di mana Kaisar? Ini juga konyol. Mengapa Pangeran Rui yang mewakili untuk memberi hormat? Di mana Kaisar? Hari ini adalah hari peringatan Rong Fei. Kaisar pergi untuk berdoa. Bukan, Nona. Ini adalah pernikahan kerajaan. Bagaimana mungkin Kaisar pergi untuk berdoa kepada orang yang sudah mati? Hati-hati dalam berbicara. Sepertinya Kaisar juga tidak akan datang malam ini. Mari kita atur semuanya terlebih dahulu. Ya. Permaisuri, Kaisar sudah kembali ke istana. Dia akan segera datang ke sini. Tiran ini, apakah dia kembali tepat waktu untuk malam pertama? Nona, tanganmu sangat terampil. Permaisuri, selir kesayangan Kaisar mengalami sakit kepala. Kaisar sedang dalam perjalanan ke istana Ling Xiao. Sakit kepala di saat seperti ini. Siapa yang bisa tepat waktu seperti ini? Selir kesayangan pasti berpura-pura. Kaisar juga. Bagaimana mungkin pada hari pernikahan diperlakukan seperti ini? Bagaimana Kaisar memperlakukan saya? Bagi saya, itu tidak ada artinya. Justru selir kesayangan ini. Weiqiang dibunuh olehnya. Saya harus membalas dendam ini. Hanya saja dia masih sangat dicintai. Pasti ada pengawal ahli di sekelilingnya. Saya harus memikirkan cara untuk menguji. Kaisar, hari ini Anda menikah dengan permaisuri. Semua ini karena sakit kepala saya yang menghambat Anda. Kekasih tidak perlu merasa bersalah. Tidak ada yang lebih penting daripada tubuh kekasih. Kaisar. Nyonya, Anda pergi mencari Kaisar pada saat seperti ini. Kaisar tidak akan menemui Anda. Permaisuri, tabib sedang di dalam, mengobati selir kesayangan. Kaisar memerintahkan. Siapapun tidak boleh mengganggu. Siapa yang bilang saya datang untuk menemui Kaisar?
Saya mendengar bahwa selir kesayangan Kaisar menderita sakit kepala. Obat ini didapatkan oleh kakak saya dari perbatasan. Obat ini cukup efektif untuk mengobati sakit kepala. Bawa ini untuk dicoba oleh selir kesayangan Kaisar. Selir hanya datang untuk mengantarkan obat. Atau bagaimana? Selir, tunggu sebentar. Selir, Kaisar mengatakan Anda perhatian. Biarkan Anda kembali untuk mempersiapkan diri. Selir, kehadiran Kaisar tentu saja adalah hal yang baik. Tapi jika Anda melakukan ini, bukankah itu akan membuat selir kesayangan Kaisar marah? Nyonya mengatakan sebaiknya bersikap rendah hati di istana. Jangan membuat musuh, terutama selir kesayangan Kaisar. Saya akan pergi ke Ling Xiao Palace malam ini, dengan alasan mengantarkan obat, untuk menyelidiki pertahanan di sana. Pertahanan, selir, apa yang ingin Anda lakukan? Membunuhnya dengan tangan sendiri. Namun, pertahanan di Ling Xiao Palace sangat ketat. Di dua tempat atap terdapat mekanisme. Saya belum menemukan celah apapun. Sepertinya, kita perlu memeriksa beberapa kali lagi. Tapi, Nyonya berkata, saya tidak memaksamu. Jika kamu takut, anggap saja saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Jika kamu berani mengatakannya, aku akan membunuhmu juga. Nyonya, Nona Wei Qiang memperlakukan hamba seperti saudara. Dia diperlakukan dengan sangat kejam. Hamba juga sangat sedih. Jika bisa melakukan sesuatu untuknya, hamba pasti tidak akan menolak, karena sudah memilih. Jangan menyesal. Ya, sudah. Waktu sudah lewat. Sepertinya Kaisar tidak akan datang. Mari kita atur dulu. Ya. Permaisuri, apakah kamu ingin membunuh raja? Nyonya, apa yang terjadi? Pergi, ada orang, makhluk yang tidak punya mata. Itu adalah Kaisar. Kaisar, kenapa dia tiba-tiba datang? Hanya saja tidak ada cahaya. Tidak bisa melihat wajah tiran ini dengan jelas. Permaisuri, apa kamu tidak mau menjelaskan? Kembali kepada Kaisar. Hamba melakukan ini untuk melindungi diri. Menyembunyikan belati ini. Tidak menyangka telah mengganggu Kaisar. Berikan padaku. Orang yang paling banyak aku bunuh adalah orang yang sok pintar itu. Anda adalah Kaisar. Anda membunuh orang-orang yang pantas dibunuh. Permaisuri, apakah menurutmu kamu seharusnya membunuh? Nyawa hamba adalah milik Anda. Anda bilang harus dibunuh. Aku membiarkanmu berbicara. Jika hamba yang berbicara, maka itu adalah orang yang tidak seharusnya dibunuh. Tidak seharusnya. Aku mendengar permaisuriku diculik sebelum menikah. Sudah tidak suci lagi. Kaisar, apakah hamba ini suci? Mendengar hanyalah kabar angin. Kaisar bisa memeriksa sendiri. Baik, mari kita periksa. Aku merasa itu kotor. Permaisuri, lakukan sendiri. Tirani ini benar-benar tidak berperasaan. Syukurlah Wei Qiang tidak mengalami semua ini. Jika permaisuri tidak segera, aku tidak keberatan memanggil orang untuk membantumu. Malam ini pasti akan ada bencana. Daripada dipermalukan olehnya, lakukan sendiri. Setidaknya tidak perlu menanggung ditekan oleh orang lain. Jangan takut, anggap saja ini hanya luka. Penghinaan ini pasti akan dibalas di kemudian hari. Sungguh wanita yang bodoh. Apakah kamu bersih atau tidak? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika kamu begitu tidak bisa berpikir jernih, maka jangan berbuat bodoh lagi. Misalnya, mengetahui bahwa saya berada di istana Ling Xiao, masih berani datang menemui saya. Ternyata dia mengira saya memberikan pil. Itu adalah untuk mengundang perhatian. Jadi dia sengaja datang untuk menghukum saya. Mungkin ingin membuat saya bersiap untuk melayani. Itu juga merupakan penipuan yang disengaja. Memberikan harapan yang sia-sia. Tapi trik ini hanya berguna bagi mereka yang ingin mendapatkan kasih sayangnya. Baru ada gunanya. Kaisar, hamba tahu kesalahan hamba. Hamba tidak akan lagi berhayal untuk mendapatkan kasih sayang Anda. Selir kesayangan adalah selir yang paling Anda cintai. Hamba di masa depan pasti akan menganggapnya sebagai saudara perempuan sendiri. Seperti Anda,
Yang Mulia, menghargainya, mengutamakan. Sungguh permaisuri yang baik yang dibesarkan oleh keluarga Feng. Kaisar ternyata seperti ini. Yang Mulia, hamba akan melayani Anda untuk membersihkan diri. Tidak perlu, tidak ada yang terjadi, tidak ada pertemuan intim. Nyonya, kapan Anda menyembunyikan belati? Itu digunakan untuk membunuh selir kesayangan Kaisar. Apakah Kaisar tahu? Kaisar jelas-jelas sudah tinggal. Mengapa harus menemui wanita itu? Nyonya, dari pihak permaisuri tidak ada yang meminta air. Benar, saya sudah tahu. Kaisar tidak akan menyayangi wanita lain. Permaisuri sungguh malang. Dengar-dengar sudah lama menunggu Kaisar. Bahkan mengira malam ini bisa melayani. Sudah disiapkan air panas sejak awal. Hampir tidak terpakai. Tidak terpakai ya tidak terpakai. Masih ingin merebut dari saya. Semuanya sudah berlalu. Permaisuri bahkan tidak menangkap kesempatan. Mungkin karena Nyonya Feng kurang dididik. Permaisuri tidak mengerti urusan di dalam kamar. Tidak bisa menahan Kaisar. Sudahlah. Anda juga tidak perlu membela Kaisar. Itu adalah Feng Wei dan selir. Itu adalah Feng Wei Qiang dan Rong Fei. Tidak ada kesamaan sedikit pun. Tidak menarik perhatiannya. Sudahlah. Nanti dia akan datang untuk memberi salam. Saya akan menasihatinya dengan baik. Permaisuri sudah datang. Bahkan mengira dia akan merasa kecewa. Tidak ada pesona sama sekali. Namun sekarang, mungkin saya terlalu khawatir. Hamba menghadap kepada Ibu Permaisuri. Permaisuri tidak perlu bersikap formal. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu Permaisuri. Kaisar belakangan ini sibuk dengan urusan negara. Beberapa hal mungkin terlewat. Permaisuri jangan terlalu memikirkan hal itu. Ya. Permaisuri, jika ada yang ingin dibicarakan, silakan katakan kepada saya. Kembali kepada Ibu Permaisuri. Tidak ada. Di pesta ulang tahun sebelumnya, dia terlihat cukup menyenangkan. Hari ini wajahnya tampak dingin. Seolah-olah dia tidak bisa tersenyum sejak lahir. Tidak heran jika tidak bisa menarik perhatian Kaisar. Bunga di taman kerajaan juga sudah banyak yang mekar. Permaisuri, mari kita berjalan-jalan. Ya. Permaisuri, bagaimana menurutmu bunga-bunga di taman ini? Sangat bagus. Sudahlah. Saya juga sudah lelah. Permaisuri, silakan kembali dulu. Hamba mohon undur diri. Selamatkan Kaisar. Selamatkan Kaisar. Apakah Permaisuri baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ibu, jangan takut. Itu sudah tenang kembali. Permaisuri, siapa yang mengajarkan keterampilan berkuda padamu? Hamba melihat sesuatu yang belum pernah dilihat. Hamba waktu kecil menyembunyikan dari ayah. Belajar sedikit berkuda dari paman. Baik, hari ini berkat Permaisuri, hamba diselamatkan. Yang Mulia, sepertinya Permaisuri adalah seorang pecinta kuda. Memiliki keterampilan seperti itu. Sungguh jarang. Keterampilan kecil juga bisa menarik perhatianmu. Kuda itu mengganggu Permaisuri tua. Potong. Selain itu, biarkan Permaisuri memantau pemenggalan secara langsung. Kaisar melakukan ini. Agak kejam bagi Permaisuri.